bagian organisasi keagamaan Dr. Eka Rahayu Nurmasari ST MM MSI. Kita sapa beliau. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Kami punya program memang ya rileks lah kita ngobrol santai Jurnalis Plus. Berangkat kita dari sesama announcer penyiar Smart FM beliau Pak Iswan dan Santo juga penyiar Smart FM di era itu juga mengalami juga direktur. Itu nostalgia dan sembari giling-giling. Jadi kesempatan ini apa sih masyarakat ingin tahu biru organisasi itu apa tugas dan fungsi kan jarang terekspos di media ini dan terekspos yang bidang-bidang lainnya kesehatan bisa baca secara ringkas. Nah, terima kasih Pak. Bagian organisasi ini adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, yang mana kami berada di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah. Nah, bagian organisasi salah satunya tugas dan kewenangannya adalah yang pertama berkaitan dengan kelembagaan. Jadi ada kelembagaan, pembentukan organisasi dan struktur organisasi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi koordinasi seluruh pelayanan publik yang ada di Kota Banjarmasin ini berada di dalam kewenangan bagian organisasi. Saat ini tercatat kita 155 unit pelayanan publik. Itu termasuk kelurahan, kecamatan, PT, dan juga satuan kerja perangkat daerah. Nah, jadi banyak Pak yang ngurus di bagian organisasi ini, ada 155 unit. Dan yang terakhir, bagian organisasi juga bertanggung jawab terhadap laporan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini yang biasa lakip-lakip itu Pak. Nah, jadi Apa lakip itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan di situ juga kami melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk reformasi dan birokrasi. Itu Pak, salah satu. Mungkin Bung Iswan, Anda yang ikulik, beliau ini kan luar biasa. Beliau ini penyiar RRI dulu katanya. Penyiar RRI tahun berapa nih RRI? Tadi beliau. Beliau pernah penyiar Tahun RRI. berapa? Tahun 90. RRI Pro. Program 2. Oh, yang di sini. Oke. Dulu sempat berganti nama menjadi Power FM. Oh iya, itu Ferry ya. Kemudian juga di 103 FM. Oh iya betul. Luar biasa. Dulu sempat Era di itu ya kan? ini. Dulu sendiri sempat di daerah Impres. Sempat ada seperti Ferry kan dulu seperti itu bawahnya Pak Yanto. Oh iya betul. 103 ya. Sampai ngomong. Jadi gini Bu, tapi kita ngobrol-ngobrol banyak sedikit aja. Orang saya senang ngulik gitu. Jadi sebenarnya kan output dari kita ngomong sebenarnya saya berusaha untuk ada di posisi masyarakat umum. Bagaimana tahu misalnya apaan sih kok ada bidang organisasi, ada bagian organisasi. Ternyata memang saya pikirnya begini saja Bu, koordinasi semua tugas-tugas dari sebuah dinas atau sebuah pemerintahan dan sebuah pemerintahan sebenarnya di sekda Bu ya. Intinya di sekda. Sebelum masuk ke ruang wali kota untuk wali kota menanyain ini gimana gitu ya. Nah bidang organisasi ini apakah melapor ke sekda langsung? Briefing itu atau apa? Betul Pak. Jadi kami ini kalau berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan 3 kewenangan dari organisasi tadi, ini memang langsung ke Pak, ke Pak Sekda. Jadi Karena nggak Pak bisa Sekda langsung ke wali kota, nggak bisa ya? bisa juga Bisa. kalau memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak bisa dihandle oleh sekretaris daerah. Kadang-kadang ada keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak Pak. Jadi memang harus dibentuk
sesuai dengan kewenangannya, karena di sekretaris daerah ini juga ada porsi sampai mana batasan sekretaris daerah untuk melakukan eksekusi. Tetapi ada eksekusi yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Contoh Pak, kita membentuk UPT, PP. Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD namanya Pak. Ketika satuan kerja perangkat daerah itu memerlukan hal teknis dalam pelaksanaan kegiatannya, mereka mengusulkan untuk dibentuk UPTD. Tapi ketika itu tidak bisa diputuskan oleh sampai di sekda, tapi harus keputusannya adalah kepala daerah. Kepala daerah mau nggak kelembagaan itu ada? Iya, kalau kepala daerah nggak mau, ya sudah nggak usah. Ini PTD cukup mereka melaksanakan di satuan kerja perangkat daerahnya saja melalui bidang-bidang. Maka keputusan adalah itu dimiliki Wilayah kebijakan betul, karena wilayah kebijakan yang berbeda. Tetapi kalau yang sifatnya teknis, yang mungkin urgenitasnya hanya sampai di sekretaris daerah, maka akan diberikan keputusan di sekretaris daerah. Contoh Pak, perjalanan dinas. Oh iya, sempat rame ya. Betul, perjalanan dinas Ada yang staff mungkin, atau yang sampai kepada pejabat fungsional saja. Jadi memang ada kewenangan apabila sekretaris daerah itu sampai 2 orang atau 3 orang cukup jadi dengan sekretaris daerah ketika pejabatnya ingin melaksanakan kegiatan perjalanan dinas yang bersifat teknis Pak. Nah, tetapi kalau di atas dari itu 5 orang, 6 orang, dan tidak hanya satu SKPD, mungkin gabungan dari beberapa SKPD, maka itu akan ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi ada batasan-batasan kewenangan dari sekretaris daerah. Sekalipun sekretaris daerah ini adalah pimpinan birokrasi tertinggi di ASN. Palang itu terakhirnya. Ini kan jalur terekspos Pak di sana. Iya. Mungkin pesan satunya apa? Saya cuma mengkaitkan dengan fungsi tadi kan fungsinya bagaimana satu sistem bisa dikaitkan dengan satu sistem birorganisasi antara keterkaitan bukan seperti juga kan. Jadi kalau yang pertama kan yang terbesit di orang banyak birorganisasi itu adalah yang mengurus untuk organisasi aja. Ternyata di dalamnya itu banyak ada satuan cabang-cabangnya. Nah ini yang perlu masyarakat atau publik yang tahu. Jadi kan dengan sistem yang kita keterkaitan dengan smart city, dengan program yang wali kota terdahulu dan sampai wali kota sekarang itu bagaimana? Baik, kan di organisasi itu memiliki kewenangan koordinasi terhadap reformasi birokrasi Pak. Iya betul. Nah, di dalam reformasi birokrasi ini termasuk salah satunya adalah sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE. Iya. Nah, memang pelaksanaan teknis dari SPBE itu ada di tingkat provinsi. Tetapi pemanfaatan dari sistem pemerintah berbasis elektronik itu bisa di mana saja. Di SKPD mana saja boleh untuk melakukan itu. Ketika adalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Artinya di satuan unit kerja manapun itu akan melakukan transformasi berkaitan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, kembali kepada bagian organisasi. Bagian organisasi ini ada satu hal yang sangat relevan yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik ini sendiri, kenapa kita membutuhkan sistem? Karena terlalu banyak Pak, saya tadi bilang sudah lebih dari 100 kan. Tidak mungkin kami melakukan monitoring secara langsung atau visitasi setiap hari, jadinya Pak hitung aja tuh 100, kita hari ada berapa, kerja kita ada berapa, satu unit kerja satu hari saja Pak, itu kita tidak cukup dalam 1 tahun gitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tetapi bisa kita lakukan ketika masing-masing unit pelayanan publik ini tidak melakukan penginputan di dalam sistem atau mengalami masalah atau kendala di dalam sistem, sehingga memudahkan kami di dalam sistem melihat kendala apa sih sebenarnya yang dialami oleh masing-masing unit pelayanan publik. Nah, itu yang bisa jadi lebih efektif daripada kita datangin satu-satu Terkoneksi. ya. Nah, karena ini dibangunnya melalui sistem yang berkaitan dengan pelayanan publik, koordinasinya ada di bagian
Dan ini memang rapor kepala daerah Pak, pelayanan publik. Iya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kemudian reformasi birokrasinya, nah evaluasi kelembagaannya, nah ini empat-empatnya raportnya ada dipegang di bagian organisasi. Semuanya harus tercover tepat Iya. jadi birokrasi ya. Termasuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah ini harus jadi perhatian bagian organisasi berkaitan dengan hal itu Pak. Karena kita melihat di masing-masing SKPD kan mereka menyusun untuk indeks kepuasan pelayanan publik itu, indeks kepuasan masyarakat itu disampaikan ke bagian organisasi. Kita akan melihat mana SKPD yang indeks kepuasannya sudah dipenuhi. Berarti itu yang perlu kita. Menarik tuh tadi Bu Ayu itu spesifik bagaimana nih masyarakat merasakan dampak dari bidang organisasi masa langsung dari mana? Ada lanjut dulu. Kalau secara langsung mungkin tidak terlalu banyak karena kami sifatnya koordinatif dan internal ya. Tetapi betul, tetapi ketika kita melihat dari nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka kita akan memberikan dorongan atau mempush kepada SKPD yang indeks kepuasan masyarakatnya masih kecil. Nah di situ mungkin masyarakat merasakan sentuhannya Pak dengan perbaikan kinerja dari pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana sih indeks kepuasan pelayanan itu ada parameternya? Parameternya ada Pak, itu sesuai dengan kami mempedomani Permenpan RB berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat yang kami susun di dalam satu sistem. Jadi kami menyusun sistem namanya sumber daya, sistem informasi laporan bersama masyarakat. Nah di dalam sumber daya itu masyarakat dan penerima layanan itu memberikan respon terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Responnya itu Pak mengisi kalau kayak kita kuesioner. Nah formnya itu dibikin mudah Pak, hanya dengan senyum melalui emoticon. Jadi ada senyum, ada marah, ada sedih gitu, sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Nah sistem ini di masing-masing unit kerja di 155 unit itu kami pasang. Kemudian kita berhubung langsung ke bagian organisasi. Kami bisa melihat saat itu real time. Kami bisa menyampaikan itu kepada Pak Wali. Pak Wali bisa melihat itu secara real time. Akan terjadi pergerakan setiap hari Pak. Oh hari ini respon masyarakat di angka sekian. Oh besok di angka sekian. Jadi Pak Wali pada hari itu juga bisa tahu. Tidak menunggu kita sampai akhir tahun baru kita melihat respon masyarakat terhadap pelayanan publik gitu. Akurasinya sahabat akurasi dari sistem. Akurasi dari sistem ya pasti 9% lah Pak. Karena itu masyarakat yang pengguna layanan itu memberikan respon langsung terhadap layanan yang diberikan kepada mereka dengan mencantumkan identitas dan lokasi. Jadi di lokasinya terlihat itu Pak. Lokasi Misalnya di saya tercover dengan di Sugihmukti misalnya. Betul, karena di situ ada apa namanya, istilahnya bukan apa Pak yang kita biasa. Tapi memang dia hampir melakukan di seluruh unit layanan. Di dalamnya itu betul ada GPS. Jadi terdetek di lokasi mana, misalnya di Puskesmas Sungai Andai, di Puskesmas Mantuil. Ya. Jadi ketika mereka mengklik itu terlihat lokasi mereka, mereka yang menerima layanan di situ. Gitu. Jadi kita langsung bisa melihat, oh karena respon dari masyarakat itu ada yang tidak baik kan. Dari situ jadinya kita bisa memberikan arahan kepada teman-teman yang berada di front office tentunya untuk pelayanan publik ini untuk bisa lebih memperhatikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi dengan gambaran Ibu Ayu ini Pak Rizwan dan Ibu Santa kita tahu organisasi ini ada bilang ini ASN nggak ada kerjaan. Ternyata luar biasa ya. Iya betul. Pak Rizwan bisa menambahkan Gini loh, sebenarnya saya mikirnya gini tadi tuh, saya organisasi kan seorang penjabat pimpinan daerah itu kan saya kebetulan di bawahnya itu kan sekdaya. Kita lihat tuh yang kerja banyak itu sekda dan kantornya gitu. ternyata Jadi ketika ada jumpa pers, wali kota, Pak, ada
ada teman wartawan, Pak, nanya nih Pak, masalah kebijakan efisiensi ini sudah berpengaruh nggak pada pendapatan kita pada kegiatan program-program kita kan gitu pertanyaannya. Pak Wali, datanya berapa Pak? Itu makanya karena kalau Pak Wali wawancara itu harus didampingi oleh Sekda, terus ada lagi Sekda turun lagi ke organisasi yang menyangkut data kan Iya, masalah kayak sama. makanya peran dari saya sudah terbayangkan bahwa berat terus dari organisasi mereka harus mengkolek data, harus update data. Betul Pak, Iya. karena sekarang kan kita apalagi keterbukaan informasi publik. Betul. Jadi memang kita berbicara berdasarkan data. Jadi data apa yang kita dapatkan dari masyarakat, nah data itu kita akan manfaatkan sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan. Jadi sudah tergambarkan bahwa sebenarnya orang berlomba-lomba ingin jadi pimpinan daerah karena itu tadi. Tidak, enak. Karena sudah ada Karena semua persoalan atau kerjaan sudah ditangani oleh anak buah semua. Tinggal ada persoalan namanya anggaplah ada pemberitaan Amerika tentang berbagai masif, ya kan? Tinggal telepon Sekda ke ruangan saya. Sisanya gimana nih? Kan gitu kan? Tapi berat juga Pak. Buatnya gimana? Tidak sesederhana itu sistem bekerja kan. Jadi di dalam sistem itu sendiri ternyata ada hal-hal yang tidak selalu lancar. Nah ini jadi yang penanggung jawabnya adalah kepala daerah. Nah di situ jadi kepala daerah yang akan berperan lebih besar di situ. Contoh Pak, terjadi gangguan misalnya pada layanan kesehatan. Kita sempat ribut kemarin dengan masalah BPJS itu kemarin kan. Itu membuktikan bahwa tidak selalu sistem bekerja dengan baik. Karena bagaimanapun sistem dua mesin yang pada kenyataannya tidak bisa masyarakat kita harus berjalan sesuai dengan sistem. Jadi sistemlah yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti itu. Nah itu tantangannya sebagai kepala daerah Pak. Jadi nggak bisa dengan sistem yang sudah jalan ini, wah kepala daerah akan tenang-tenang saja, tidak seperti itu. Sistem yang jalan ini mungkin tidak bisa harus selalu sesuai dengan kondisi masyarakatnya pada saat itu. Contoh, kita punya sistem untuk memberikan layanan kesehatan di puskesmas atau puskesmas. Tetapi kondisi masyarakat yang berkelompok tidak selalu sesuai dengan sistem. Ada yang urgensi, ada yang memang perlu penanganan khusus, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan mekanisme. Kalau kita paksakan itu bergerak sesuai dengan sistem, ini enggak. Contoh, betul. Padahal kan kita tidak bisa mengarahkan sistem untuk bisa lebih fleksibel di dalam basis ini. Jadi contoh seperti itu. Ibu mau melahirkan aja Pak, prosedur dari rumah sakit kan harus mendaftar dulu. Kemudian ada SOP mau melaksanakan melahirkan Pak, tidak bisa gitu. Nah, ada beberapa hal yang ada seperti itu. Betul. Jadi tidak selamanya sistem itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sistem bisa kita buat lebih fleksibilitas dalam menghadapi kondisi apapun. Nah, terkait dengan mungkin yang kita terus pertama ketika pemerintah Oh iya, awal-awalnya sama betul saya. Dengarnya itu kan. Jadi apa ya, menguras pikiran, energi semua pejabatnya, Itu semua itu. sistemnya, Iya. SKPD dan hal yang ada. Yang 153 tadi itu. Terus ada keterkaitan dengan organisasi gimana punya dari biaya apa segala macam. Mungkin ada cerita. Serius nih. Mantap nih. Cerita di balik layar ya. Pasti ada dong. Kalau kami di bagian organisasi ini berkaitan dengan support sistemnya untuk kelembagaan. Jadi kita melihat kelembagaan di dinas LH penanggung jawab kan, dinas lingkungan hidup penanggung jawab dalam hal itu kita lihat, kita koreksi kelembagaannya pada saat itu. Apakah bidangnya sudah
memang belum bisa support, apakah karena kekurangannya karena SDM-nya, apakah karena memang tidak tepat sasaran, apakah memang karena kapasitas dari SDM. Itu pertanyaan standar kayaknya. Betul, yang tidak bisa mengakuisisi pada saat kondisi itu terjadi. Tetapi ketika kita kembalikan kepada permasalahan itu tidak mungkin tak serta merta terjadi. Ya. Pasti karena itu sudah dilakukan bertahun-tahun, kemudian dengan habit kita yang tidak berubah. Beberapa upaya lah. Nah, betul. Itu beberapa upaya. Sehingga terjadilah hal yang seperti itu. Saya kira itu bukan sesuatu hal yang wow pada saat itu gitu, karena ini sudah penyakit, kalau saya bilang itu penyakit menurun dan menular, Pak. Jadi penyakitnya itu sudah bertahun-tahun, ada puncaknya pada saat itu. Klimaksnya. Betul. Ini menarik sekali. Apa kita ingin merubah perilaku masyarakat? Nah, iya. Karena masalah lingkungan ini Pak sebenarnya adalah investasi jangka panjang. Tidak bisa kita merubah satu sistem habit atau pola dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak bisa kita. Contoh saja Pak, ini kita kan masih punya plastik. Dan ini juga belum dilihat nih nanti KP-nya buang kemana nih, apakah dimanfaatkan atau di reduce recycle-nya atau dipergunakan lagi seperti itu. Ada kayak ini, kalau mahasiswa saya itu namanya Markisa, mari kita sedekah sampah. Markisa ya. Jadi memang Pak, untuk melakukan pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota dan dibebankan kepada dinas lingkungan yang bisa Pada case itu. pada case itu tidak bisa. Jadi dan di dalam melaksanakan pembangunan daerah juga tidak bisa dilakukan makanya ada hexahelix kan, termasuk peran-peran media seperti itu, mengedukasi. Hari ini ya. Betul. Penjembatannya lah kita Iya. ingin tahu sih sampai sejauh mana ini kinerja kan. Mungkin kaitan dengan kota digital sih rasanya itu kan sudah digaungkan oleh era Ibu Sina Lala yang ada pusat-pusat yang sudah dilakukan dalam rangka digitalisasi. Ya, adalah faktor anggaran kali ya kan. Ya itu. Kita kalau dibandingkan dengan Kalimantan kayaknya lebih balik dalam arti sudah mulai leading nih sudah. Ya, kita lihat sudah mulai bagus. Sebenarnya dicanangkan atau tidak smart city ini harus kita laksanakan. Karena apa? Sekarang kan sistem sudah mulai betul, sudah mengarah kepada digitalisasi. Ditambah lagi reformasi birokrasi dari pemerintah pusat, transformasi digitalisasi. Betul, sudah menjadi tuntutan. Jadi mau digaungkan atau tidak, smart city itu saya rasa adalah wajib. Hanya tinggal bagaimana menyusun milestone-nya untuk bisa betul-betul menjadi smart city. Nah, pada tahun berapa kita bisa mendigitalisasikan pelayanan publik itu bisa terintegrasi dalam sebuah sistem? Kita sudah ada beberapa yang terintegrasi tapi belum seluruhnya. Nah, itu kan ada di Banjarmasin Pintar itu Pak, bisa dilihat di Banjarmasin Pintar itu untuk pelayanan publik. Terutama pelayanan publik karena apa? Di dinas Capil. Ya, Capil, para kecil itu kan salah satunya. Nah, kalau kita bicara masalah Simonik ini adalah sistem informasi manajemen, monitoring. Simonik pelayanan publik. Pelayanan publik dan sekarang kita tambah dengan evaluasi. Nah, ini salah satunya bagaimana kami mengontrol pelayanan publik yang ada di masing-masing unit pelayanan publik itu tadi. Yang ada 155 tadi Pak. Mereka memenuhi standar tidak? Standarnya apa? Mereka punya sarana prasarana, mereka punya standar pelayanan. Betul. Mereka punya standar pelayanan atau tidak? Mereka punya maklumat pelayanan atau tidak? Mereka punya SOP-nya atau tidak? Mereka punya persyaratan atau tidak? Karena apa? Komplain pelayanan bahkan sampai ke laporan-laporan berkaitan dengan pelayanan publik itu karena tidak punya standar pelayanan. Standar pelayanan itu adalah
standar yang dikeluarkan oleh unit pemberi layanan dan kepada pengguna layanan untuk sama-sama disepakati sebenarnya berkaitan dengan tarif misalnya. Kalau misalnya gratis sih ya kita cantumkan bahwa itu gratis gitu kan. Kemudian waktu. Nah, di situ akan terjadi negosiasi Pak, misal untuk membuat kartu atau gini aja deh yang lebih mudah. Surat keterangan kematian misalnya di kelurahan. Nah, itu ada waktu pembuatan misalnya 1 hari. Ada standar pelayanannya gitu Pak. Ada standar pelayanannya dengan SOP-nya ini kesini dulu hingga memerlukan waktu 1 hari. Tetapi di dalam kita melaksanakan public hearing kepada masyarakat untuk standar pelayanan bisa dinego sama masyarakat. Misalnya, Oh, itu kalau 1 hari kami kelamaan nunggu suratnya. Bisa nggak 2 jam atau 3 jam? Di situ akan ada negosiasi untuk kesepakatan. Oke, kami tidak 1 hari lagi tapi 4 jam. Karena ini harus mencukupi persyaratan, yaitu sejauh persyaratan itu bisa dipenuhi oleh si pengguna layanan. Nah betul, nah makanya berkaitan dengan ini tadi kita bicara lagi Pak masalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Daftar dulu di situ persyaratannya dan lain-lain masukkan di situ, tinggal suratnya bisa muncul. Nah kan seperti itu kan. Jadi masyarakat tidak terlalu Pak ribet untuk harus berurusan dengan unit pelayanan publik yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin kalau itu bisa dilakukan secara mandiri. Makanya ini diperlukan berkaitan lagi nantinya dengan smart city. Ya. Kenapa smart city itu bukan hanya pemerintah yang menyediakan sarana prasarana, tapi masyarakat juga harus smart. Ya, stakeholder yang lain juga harus smart. Pengguna layanan juga harus smart. Pemberi layanan juga harus smart, semuanya harus smart, tidak hanya dengan kita berpikir sistem saja yang luar biasa nih keterangan Ibu. Oke, baik Bu, kita udah banyak ngobrol nih masalah organisasi, bagian organisasi di Pemko itu gimana, kinerjanya gimana, dan termasuk kendala-kendalanya Bu. Yang saya pikir bahwa sebenarnya satu kata yang mungkin bisa kita share adalah mengedukasi. Siapapun itu jangan kerja sendiri, boleh kerja sendiri, tapi satu tujuan sama gitu ya Bu ya. Empati yang kedua, mengedukasi dan empati. Empati itu persoalan pemerintah kota itu dari turun-temurun berganti wali kota harus disambut oleh perubahan habit dari masyarakat juga gitu ya Bu ya sebenarnya Bu ya. Nah makanya saya bilang saya mewakili publik nih karena di posisi saya kadang ada orang yang bertanya Pak Deswan ini gimana gitu. Saya justru senang menjelaskan kalau ketemu kayak Ibu tadi, oh saya ini dapat sumber langsung nih. Ini saya juga berperan nih Bu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oh jangan begitu dong, jangan a priori. Jangan seperti itu. Mereka juga punya kerjaan. Susah mereka itu juga. Sama punya masalah. Wah membela ini, bukan membela, bukan. Ini fakta. Seperti dalam rumah tanggamu, kamu punya juga dikejar-kejar online debt collector. Sama kita begitu juga seperti persoalan-persoalan sama. Makanya akhirnya saya muncul pada satu persoalan bahwa saya ngambil dari kata Kang Deddy ya. Mungkin ini Kang Deddy ini lagi viral sudah jadi ini mungkin bisa jadi contoh sedikit lah pemerintah pimpinan yang mungkin langsung turun ke bawah dan mau mereduksi biaya untuk kepentingan masyarakat saat ini. Nah mungkin semangat Kang Deddy itu mungkin bisa kita adopsi untuk kenapa kita bisa membangun kota kita tercinta ini kan, gitu ya Bu ya. Komentar Ibu gimana Bu? Saya kira pemimpin yang baik memang adalah pemimpin yang memahami inconditional yang terjadi di lapangan. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Pak Yamin dan Junanda Pak. Jadi beliau memang kalau istilah dari kita itu membelut itu bergerak gitu di bawah walut jadi lincar apapun yang terjadi pada saat beliau memahami
memahami kondisi eksis, sehingga beliau bisa mengarahkan kemana arah tujuan dari penggunaan anggaran untuk dijadikan sebagai prioritas. Strateginya kemana nih? Iya, betul. Yang pas ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, satu kata kunci mungkin Pak yang perlu ditambahkan adalah kolaborasi Oh ya, edukasi, empati dan kolaborasi. dari pemerintah dan juga masyarakat. Maksud kami, ketika kami sudah membuka hati Sip. untuk masyarakat ingin membangun kondisi yang ideal, baik itu pelayanan publik, kemudian kondisi pembangunan yang ideal untuk masyarakat, masyarakat juga harus bisa membuka diri, Sip. Pak. Kemudian didukung Setuju. oleh akademisi dan juga swasta Setuju. serta media Sip. untuk block up ini, gitu, agar kita sama-sama bisa Setuju banget. membangun untuk pemerintah Kota Banjarmasin. Luar biasa. Semangat saya sebagai warga. Bapak dosen kita. Perubahan. Artinya pemerintah Kota Banjarmasin sudah memberikan sesuatu untuk peradaban, Nah, peradaban perubahan yang lebih baik. ya cukup dalam, menarik, kita juga ada frame, tahu lah, oh begini loh, kinerja organisasi cukup sulit dengan Keren. yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Dan itu ada ilmunya loh. Apa itu ini? Ilmunya ada kan, harus belajar ilmunya. Nggak sembarangan random. Ayo. Ambil di YouTube ini, contoh ini nggak bisa. Iya kan? Saripatinya. Buktinya Pak Santa aja baca buku, oh ini ada nih tipikal ini ada. Itu ada ilmunya Bu ya. Betul. Kita nggak random lihat YouTube ini ambil ke sini contoh ini nggak gitu. Tapi ilmu kan bisa datang dari pengalaman Pak. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan satu kondisi yang memang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah tindakan, maka di situ Itu pengalaman empiris harus dilakukan Bu. betul, Iya. bisa jadi keputusan kita ambil betul, bisa jadi keputusan yang kita ambil salah. Tapi walaupun salah, kita bisa belajar dari situ. Betul. Siap. Bahwa dalam hal ini untuk membangun kota ini sama dengan membangun peradaban. Ketika kita berhadapan dengan peradaban yang baru, Ya. semua harus bertransformasi. Betul. Bertransformasi harus semua elemen. Elemen Dan Tidak itu bisa mau satu tidak elemen mau Bu ya. saja. Sudah jadi tuntutan itu kalau pengen maju. Ya. Kalau pengen Sama-sama biasa-biasa dong. aja harus sama-sama dong. Sepakat kita. Terima kasih atas waktunya Ibu Dokter. Kalau supaya baca nih. Ya harus. Dr. Eka Rahayu Normasari, STMM, MS. Bu Eka makasih banyak. Luar biasa ilmunya. Terima kasih Ibu untuk memberikan saripati kepada masyarakat. Ya, Sampai jumpa di Jurnalis Plus bersama Alang Fadila. Rizwan. Dan Trisanta. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.